Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini materi kita yang kedua adalah tentang Kerajaan Maritim Hindu-Buddha bagian 2. Dan nanti akan kita tinjau ya, tapi lebih menarik ya, enggak seperti kemarin. Jadi kemarin kan lebih lurus ke materi, tapi juga saya berikan beberapa tambahan yang lain ya, terutama mengenai letak geografis yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Kutai dan Tarumanegara. Dan nanti dua kerajaan yang akan kita bahas dengan cara berbeda itu adalah tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Habis ini tugas kalian hanya memberikan komentar ya di di Google Classroom, nanti dimasukkan di sana. Langsung aja kita langsung ke materi tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal fakta yang menarik ya tentang Sriwijaya. Nanti saya berikan beberapa poin penting. Oke, langsung yang pertama. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu memiliki sumber dari luar negeri yang begitu komplit ya. Yang paling lengkap di antara kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Jadi mereka tentang keberadaan Sriwijaya itu dimulai dari yang pertama adalah berita dari Cina, yaitu seorang Ising ya. Jadi Ising itu pendeta dari Cina, singgah di Silivosih ya atau Sriwijaya selama 6 bulan dan mempelajari beberapa kitab dalam tata bahasa Sanskerta. Kemudian bersama guru Buddha Sakyakirti yang sangat terkenal di Sriwijaya, ia menyalin kitab Hasta dan Dasastra ke dalam bahasa Cina. Kesimpulannya tentang Ising yaitu mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha. Pelayarannya juga maju karena kapal-kapal India singgah di sana dan ditutupnya jalan sutra oleh bangsa Han. Buddhisme di Sriwijaya dipengaruhi oleh Tantraisme, namun disiarkan pula aliran Buddha Mahayana. Ising juga menyebutkan bahwa Sriwijaya telah menaklukkan daerah Kedah ya, sekarang wilayah Malaysia di pantai barat Melayu pada tahun 682 sampai 685. Kemudian yang kedua juga berita Cina dari dinasti Tang ya. Ini menyebutkan bahwa Silivosih atau Sriwijaya ini dalam bahasa Cinanya adalah kerajaan Buddhis yang terkenal di Laut Selatan. Adapun berita sumber dari dinasti Sung juga menyebutkan bahwa utusan Cina sering datang ke Sanfosi ya. Diyakini bahwa yang disebut Sanfosi itu adalah Sriwijaya. Itu adalah berita Cina. Kemudian berita dari Arab, ini juga dari luar negeri. Jadi berita Arab itu menyebutkan adanya negara yang bernama Zabak ya atau Sriwijaya. Hubungan antara Sriwijaya dengan pedagang-pedagang Arab ini menjadi sebuah tolak ukur yang luar biasa bagi sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia, karena beberapa ahli mulai disepakati adanya teori Arab bahwa abad ke-7 orang-orang Islam sudah berada di wilayah Sumatera. Kemudian hal-hal menarik yaitu tentang pembentukan Sriwijaya sebagai wilayah kerajaan maritim ya terbesar di Indonesia. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Nusantara dengan pedagang Arab, Persia dan Cina ini menjadi sebuah hal-hal yang penting bagi perkembangan Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan maritim. Dan yang terakhir adalah berita dari India. Jadi di India terdapat dua prasasti yang ada kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Jadi yang pertama adalah prasasti Leiden Besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola ya atau Chola Mandala. Menyebutkan adanya pemberian tanah ya kepada biara Nagipatma. Jadi biara tersebut dibuat oleh Marawijaya Tunggawarman, keturunan keluarga Sailendra yang berkuasa di Sriwijaya. Yang kedua adalah prasasti Nalanda. Jadi prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India
telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Hal ini merupakan wujud penghargaan sebab Raja Sriwijaya saat itu, Balaputradewa, mendirikan vihara di Nalanda. Selain itu, prasasti Nalanda juga menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa sebagai raja terakhir dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa meminta kepada Raja Nalanda untuk mengakui hak-haknya atas dinasti Sailendra. Kemudian yang kedua yang menang Sriwijaya itu adalah beberapa prasasti yang ditemukan itu kebanyakan tentang kutukan, ya. Jadi dibalik prasasti kutukan Sriwijaya itu adalah tujuannya Sriwijaya menempatkan prasasti kutukan di tempat-tempat yang strategis. Jadi sebagian besar prasasti kutukan yang dikeluarkan penguasa Sriwijaya ditempatkan di daerah strategis dari sisi ekonomi dan perdagangan. Tujuannya untuk mengikat masyarakat agar tidak memberontak dan patuh terhadap perintah raja. Beberapa prasasti kutukan yang ditemukan di Palembang yaitu prasasti Bom Baru, prasasti Telaga Batu, kemudian prasasti Kota Kapur, di Pulau Bangka ya, prasasti Karang Berahi di Jambi, sedangkan prasasti Palas Pasema dan prasasti Jabung ditemukan di Lampung. Jadi ada tujuan yang menarik dari sebuah kutukan tersebut. Jadi untuk menjaga eksistensi Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Yang menarik ketiga adalah Sriwijaya diklaim oleh beberapa negara-negara di Asia Tenggara sebagai bagian dari kerajaannya, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri. Jadi sistem politik yang membuat Sriwijaya bertahan lebih dari 5 abad itu kurang lebihnya pemerintahan Sriwijaya sangat kuat ya, berkat sistem politiknya berupa kedatuan. Jadi bukan imperium. Jadi Sriwijaya itu mulai maju sebagai kerajaan maritim paling tidak sejak abad ke-7. Kemudian namanya mudar pada abad ke-12. Dari sistem pemerintahan yang seperti ini, Sriwijaya mulai menempatkan posisinya sebagai wilayah yang sangat berpengaruh dan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di daerah Asia Tenggara. Nah, kedatuan Sriwijaya itu diakui kedaulatannya oleh wilayah Kedah ya, sekarang Malaysia, Ligor di Thailand, Semenanjung Melayu, kemudian Kota Kapur, Jambi, Lampung, dan Batu Raja. Dan Batu Raja ini ada prasastinya juga ya, yang terakhir ditemukan di Ogan Komering Ulu ya. Luasnya wilayah Sriwijaya ini tidak terlepas dari 3 faktor yang menarik ya. Jadi pertama, letak pantai timur Sumatera dari Sriwijaya itu menjadi faktor wilayah Sumatera bagian timur itu sangat strategis, dan ditambah angin musim yang bertiup secara teratur menjadikannya jalur perdagangan penting sejak awal abad Masehi. Jalur ini menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sriwijaya menguasai sisi Selat Malaka yang merupakan lalu lintas strategis jalur perdagangan masa lalu. Kemudian yang kedua, hasil alam berupa rempah, kayu cendana, kapur, barus ya, kemenyan, besi, timah, emas, itu telah disebut di dalam kitab-kitab sastra dari India. Jadi sebagai komoditi yang dicari dalam perdagangan. Sriwijaya mengeluarkan sekira 100 prasasti dari timah. Pasti karena hasil timahnya yang melimpah. Kemudian yang terakhir ketiga, Sriwijaya menjalin perdagangan dengan pedagang dari India dan Arab. Kemudian Tiongkok, dan waktu itu India dan Tiongkok merupakan bagian dari kekuatan dunia. Jadi
tidaklah heran maka Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah dan diklaim oleh beberapa negara di Asia Tenggara sebagai bagian dari sejarah mereka. Oke, sudah kita bahas tentang hal-hal yang menarik dari kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut materi berikutnya. Ini beberapa yang menarik ya tentang kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit itu adalah sebuah kerajaan yang terbesar di Indonesia. Jadi kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Kerajaan ini banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan dunia pada waktu itu. Bahkan satu dari dua kerajaan atau emperor terbesar di Asia bersama dengan Kaisaran di Cina. Lambat laut kerajaan yang telah berganti raja hingga puluhan kali ini akhirnya hancur. Dan kita tahu ya, sekarang meninggalkan sisa-sisa sejarah berupa candi atau sebuah kompleks situs budaya di Trowulan, Mojokerto. Banyak sekali fakta dari kerajaan Majapahit yang tak dijelaskan di buku sekolah. Nah, ini nanti akan kita tinjau. Itulah mengapa banyak bagian dari sejarah mulai dilupakan atau lebih tepatnya hilang dengan sendirinya. Dan coba kita analisis beberapa hal yang harusnya tak dilupakan dari kerajaan Majapahit yang termasyhur di masa lalu. Berikut adalah fakta yang ada pada kerajaan Majapahit yang perlu kita kupas ya. Jadi yang pertama adalah pendiri Majapahit. Majapahit itu tak akan ada jika seorang Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun pertanyaannya, siapa Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Jadi Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan ya untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Jadi nama Wijaya sendiri ada di kitab Pararaton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Negara Kertagama tertulis pendiri kerajaan Majapahit justru Dyah Wijaya. Dyah artinya gelar kebangsawanan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun nama aslinya adalah Nararya Singgra Wijaya. Ya, Nararya Singgrama Wijaya sesuai dengan dalam prasasti Kudadu yang dibuat oleh Raden Wijaya pada 1294. Kemudian menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Maisa Cempaka yang merupakan pangeran Singosari, dan kemudian dia tumbuh di istana kerajaan Singosari. Namun ada banyak informasi berbeda terkait asal-usul dari Raden Wijaya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masa kejayaan dan hayam buruk. Jadi berbicara tentang kerajaan yang luas ini ya, kita tahu bahwa kerajaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kemudian berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Dan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaannya mencangkup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik ya, sekarang menjadi Singapura ya, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Jadi sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Nah, Hayam Wuruk ini sendiri menjadi pemimpin saat usianya masih belia ya, 16 tahun. Jadi meski sangat muda, tapi tindak tanduknya itu memimpin kerajaan tertuang dalam Negara Kertagama. Tertulis bahwa tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Jadi secara kehidupan maritim juga di Majapahit ini sangat kuat sekali ya. Kemudian Majapahit sebagai pusat perdagangan antar kerajaan di Nusantara dan internasional. Jadi
Majapahit juga menggunakan mata uang logam. Jadi sudah menggunakan mata uang logam. Jadi karena kekuatan angkatan laut dari Majapahit yang telah mampu membuat berbagai kapal besar dan kemakmuran rakyatnya, kerajaan Majapahit dijadikan sebagai tempat atau pusat perdagangan antar kerajaan saat itu. Banyak pedagang-pedagang atau saudagar dari India dan Cina yang melintasi wilayah Majapahit dan menjadikan titik perdagangan. Karena hasil pertanian rakyat Majapahit yang sangat baik pada waktu itu, Majapahit melalui para saudagar India dan Cina itu mengekspor berbagai hasil bumi khas Jawa, mulai dari lada, garam, kain dan juga rempah. Sedangkan untuk impornya, Majapahit biasanya mengimpor berbagai jenis perak, emas, dan juga porselen dari Cina. Kemudian mengenai uang logam, dengan semakin majunya pemerintahan dan juga perekonomian dari kerajaan Majapahit, tentu saja diperlukan sebuah alat transaksi untuk bisa memudahkan perdagangan. Selain dengan menggunakan sistem barter, seperti biasanya Majapahit saat itu juga sudah mencetak dan membuat uang mereka sendiri yang terbuat dari uang logam dengan bahan campuran perak, tembaga untuk bertransaksi. Tentu saja dengan menggunakan uang logam ini. Jadi transaksi perdagangan serta perekonomian yang ada pada rakyat Majapahit itu semakin membaik. Yang keempat yang menarik adalah tentang prajurit ya. Jadi pada masa kerajaan Majapahit. Menurut buku dari sejarah dinasti Yuan, laporan dari Cina, jadi prajurit pada masa Majapahit itu awalnya didominasi oleh infanteri ringan pada saat serbuan Mongol ke Jawa 1293. Jadi tentara Jawa itu dideskripsikan sebagai prajurit yang dimobilisasi sementara dari petani dan beberapa prajurit bangsawan. Para bangsawan berbaris di garis depan dan pasukan belakang yang besar berformasi T terbalik, tentara petani. Jawa berpakaian setengah telanjang dan ditutupi dengan kain katun di bagian pinggangnya atau sarung. Sebagian besar senjata adalah busur dan panah, tombak, bambu, dan pedang pendek. Kaum aristokrat sangat dipengaruhi oleh budaya India. Jadi biasanya dipersenjatai dengan pedang dan tombak dan berpakaian putih. Dan yang menarik lagi selain penggunaan keris atau senjata itu dalam peperangan, berkembang pula teknik pembuatan dan penggunaan tombak dan meriam kapal sederhana yang disebut dengan cetbang. Majapahit di bawah Mahapati Perdana Menteri Gajah Mada manfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut. Saat ini salah satu koleksi cetbang Majapahit tersebut berada di The Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat. Cetbang dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar. Cetbang ukuran kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut penjajab dan juga lancaran. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal. Jadi pada zaman ini bahkan sampai abad ke-17, prajurit Angkatan Laut Nusantara bertempur di panggung yang biasa disebut balai. Ditembakkan pada kumpulan prajurit dengan peluru scattershot atau peluru godri. Dapat berupa grapeshot cashshot atau paku dan batu. Cetbang sangat efektif untuk pertempuran jenis ini. Jadi Majapahit juga dikenal memiliki pasukan elit atau pasukan khusus yang disebut sebagai Bayangkara. Jadi tugas utama pasukan ini adalah untuk melindungi raja dan kaum bangsawan. Namun mereka juga dapat diterjunkan ke pertempuran jika diperlukan. Tambahan dari catatan Cina, jadi prajurit yang lebih kaya menggunakan baju pelindung yang disebut kawaca. Jadi baju pelindung ini berbentuk seperti tabung panjang dan terbuat dari tembaga yang dicetak. Walaupun begitu, prajurit yang lebih miskin pergi berperang dengan telanjang dada. Jenis baju zirah lain yang digunakan di Jawa era Majapahit adalah baju rantai
atau zirah rantai, dan keram balangan, lapisan logam yang dikenakan di depan dada. Oke anak-anak, itu cukup ya. Jadi mengawali penggunaan, jadi Majapahit mengawali penggunaan senjata api di Nusantara untuk yang terakhir tadi. Jadi kalau cara kehidupan maritim saja sudah diperlihatkan dengan penggunaan senjata, kemudian pengontrolan wilayah daerah. Jadi saya rasa Majapahit menjadi negara maritim itu sudah cukup terwakili. Cukup anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.